Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas buku seni budaya kelas 10 semester 2 bab 14, yaitu kritik tari. Selanjutnya perhatikan peta materi berikut. Dalam materi yang membahas tentang kritik tari, terbagi atas bentuk kritik tari, jenis kritik tari, nilai estetis dalam kritik tari, dan yang terakhir menulis kritik tari. Kita awali dengan pengertian kritik tari. Kritik sering diartikan sebagai penghargaan terhadap karya seni yang ditonton. Oleh karena itu, kritik tari sangat diperlukan oleh koreografer sebagai bagian dari sebuah evaluasi untuk meningkatkan kualitas kreativitas koreografinya. Karena kritik adalah tanda penghargaan penonton terhadap proses kreatif. Istilah kritik dapat diartikan sebagai kriteria atau dasar penilaian. Beberapa tokoh mengartikan kritik. 1. Edi Sediawati. Edi Sediawati menyatakan bahwa kritik menjadi bagian yang tumbuh secara beriringan untuk meningkatkan proses kreatif. Artinya, kritik sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas karya tari. R.C. Kwan dalam bukunya Manusia dan Kritik mengartikan kritik adalah penilaian atas kenyataan yang dihadapi dalam sorotan norma. Konsep tersebut menunjukkan bahwa di dalam kritik harus ada norma-norma tertentu yang berfungsi sebagai dasar penilaian atau pembahasan terhadap sesuatu yang kita hadapi. Selanjutnya kita masuk ke bentuk kritik tari. Kritik tari disebabkan karena adanya kegiatan apresiasi karya seni tari. Seorang penonton yang memiliki bekal pengetahuan dan apresiasi yang baik akan mendapatkan pengalaman batin yang lebih banyak dan ia mampu melihat karya tari tersebut dengan kritis. Mengkritik karya seni tari tidak hanya dilihat dari sisi tariannya saja, melainkan banyak aspek yang harus diamati, seperti musik pengiring, penghayatan dalam menari, koreografer, properti tari yang digunakan, kostum, tata rias, dan juga artistik. Bentuk kritik terbagi atas kritik yang positif dan kritik yang negatif. Kritik yang positif dapat memberikan dampak yang positif pula terhadap karya yang ditontonnya, tetapi kurang baik akibatnya karena jika kekurangan dalam karya seni tersebut tidak ditunjukkan, maka tidak ada perbaikan. Artinya, karya seni yang dibuat tidak ada peningkatan baik bagi koreografer, penari, pemusik, dan yang terlibat di dalam pentas. Sedangkan kritik yang negatif dapat menimbulkan kesalahpahaman antara kritikus dan koreografernya, karena kritik negatif hanya berisi kekurangan dan kelemahan karya seni tersebut. Untuk itu, bentuk kritik yang baik adalah
Di dalam kritik terdapat hal positif dan negatif terhadap karya seni tersebut. Karena dengan begitu, isi di dalam kritik tidak hanya menyampaikan kekurangan dan kelemahan karya seni, tetapi juga memberikan solusi atau saran kepada koreografer sehingga dapat meningkatkan kualitas yang lebih baik pada karya seni yang akan dipentaskan berikutnya. Jenis kritik tari. Dalam buku kritik seni Sam Cebangun 2004 mengemukakan 4 jenis kritik seni, yaitu kritik jurnalistik, kritik pedagogik, kritik ilmiah, dan kritik populer. Di antara keempat jenis kritik tersebut, dalam bab ini akan lebih memfokuskan pada kritik pedagogik. Objek kritik adalah karya seni tari pada siswa, baik yang ditarikan secara tunggal, berpasangan, maupun kelompok. Dapat pula dilihat apakah tarian tersebut tari rakyat, klasik, dan kreasi baru. Jenis kritik bertujuan mengembangkan bakat dan potensi artistik dan estetik peserta didik sehingga mereka memiliki kemampuan mengenali bakat dan potensi pribadinya masing-masing. Tujuan kritik pedagogik. Kritik pedagogik bertujuan untuk memberikan pengalaman pada siswa baik yang mengkritik maupun yang dikritik untuk belajar berargumentasi atau berani untuk mengemukakan pendapat atau pandangan tentang karya seni tari. Melalui pemahaman tentang kritik pedagogik, seorang siswa tidak hanya dapat menilai karya seni tari siswa lain dengan mengatakan benar atau salah, bagus atau tidak saja, tetapi siswa tersebut dapat memberikan penjelasan dan penilaian yang benar, sehingga siswa akan lebih memahami bahwa kritik dapat menjadikan kita untuk lebih baik lagi. Jenis kritik seni dibagi atas 2. 1. Kritik intrinsik. 2. Kritik ekstrinsik. Kritik intrinsik yaitu menganalisis suatu karya berdasarkan bentuk dan gayanya, atau membandingkan sebuah genre dengan genre lainnya. Kritik ekstrinsik mengupas unsur-unsur karya, menilai dan menyimpulkan kelemahan dan kelebihan karya seni tersebut. Kritik ekstrinsik yaitu menghubungkan karya seni dengan seniman pencipta, penikmat, dan masyarakat. Artinya, kritik ini menghubungkan karya seni dengan hal-hal di luar karya seni tersebut. Kritik ekstrinsik ini melibatkan disiplin ilmu lain seperti sejarah, sosiologi, antropologi, ekonomi, filsafat, agama, dan sebagainya. Nilai estetik dalam kritik tari. Nilai estetik dalam kritik tari. Nilai estetis dalam karya seni tari merupakan hal yang sangat penting. Dari nilai estetis, sebuah karya seni seorang penonton dapat menikmati hal yang sulit diartikan dan memberikan kesenangan bagi penikmatnya. Tarian yang termasuk dalam kelompok pertunjukan merupakan tarian yang ditata secara khusus untuk dapat dinikmati nilai artistiknya. Nilai estetis dalam karya seni tari tidak hanya dilihat dari gerak tari itu sendiri, melainkan dilihat dari berbagai aspek seni yang lain sebagai unsur pendukungnya.
Pemahaman dari seorang kritikus seni, nilai estetis sangat dipengaruhi dari kepekaan rasa bagaimana penari dapat membawakan tarian dengan penuh penghayatan atau penjiwaan. Seorang penari dapat terlihat menarik karena kostum yang digunakan menarik, memiliki teknik menari yang baik, memiliki penampilan pribadi yang mengesankan, memiliki kepekaan yang baik dalam ritme dan musik, keberhasilan koreografi yang tepat dan dapat menggugah emosi baik pada penari maupun bagi penonton. Kepekaan estetis dapat diajarkan kepada siswa dan penari melalui praktek tari atau ketika mengoreksi gerakan yang dilakukan oleh siswa atau penari. Seorang guru atau penata tari mengajarkan bagaimana seorang penari dapat melakukan gerak dengan baik dengan penuh penjiwaan, saling mengisi dengan iringan musik, bagaimana menari sambil menghayati dialog dan iringan musik yang disertai adanya nyanyian dari seorang sinden atau vokalis. Bagaimana memilih bentuk dan warna kostum yang sesuai dengan tarian tersebut, merias wajah, properti tari yang digunakan, dan sebagainya. Dari kemampuan tersebut, seorang guru dapat memberikan saran atau kritikan kepada siswanya. Dengan begitu, seorang siswa juga dapat memiliki bekal untuk dapat memberikan penilaian terhadap karya seni orang lain. Membuat tulisan dalam kritik tari. Banyak orang yang menduga bahwa bekal seorang kritik adalah hanya pengetahuan. Kepekaan estetis merupakan sarana yang terpenting bagi seorang kritikus tari dalam melakukan tugasnya. Seorang kritikus seni harus dapat menulis dari hasil pengamatannya secara langsung apa yang terjadi di atas panggung atau pentas. Jika tidak, maka tidak dapat disebut kritik tari, melainkan hanya sebuah esai atau artikel saja. Tulisan dalam kritik tari. A. Deskripsi. Deskripsi adalah suatu proses pengumpulan data karya seni yang tersaji langsung kepada pengamat. Dalam mendeskripsikan karya seni, kritikus dituntut menyajikan keterangan secara objektif yang bersumber pada fakta yang terdapat dalam karya seni. Dalam seni tari, kritikus akan menguraikan bagaimana aspek penari, gerak, ekspresi, dan ilustrasi musik yang mengiringinya. B. Analisis. Pada tahap analisis, tugas kritikus adalah menguraikan kualitas elemen seni. Pada seni tari akan menguraikan mengenai gerak, ruang, waktu, tenaga, dan ekspresi pada karya seni tari tersebut. C. Interpretasi. Interpretasi dalam kritik seni adalah proses mengemukakan arti atau makna karya seni dari hasil deskripsi dan analisis yang cermat. Kegiatan ini tidak bermaksud menemukan nilai verbal yang setara dengan pengalaman yang diberikan karya seni. Juga bukan dimaksudkan sebagai proses penilaian. D. Evaluasi. Evaluasi karya seni dengan metode kritis berarti menetapkan ranking sebuah karya dalam hubungannya dengan karya lain yang sejenis untuk menentukan kadar artistik dan faedah estetiknya. Pendekatan dalam kritik. A. Pendekatan formalistik.
Kriteria kritik formalis untuk menentukan ekselensi karya seni adalah signifikan form, yakni kapasitas bentuk seni yang melahirkan emosi estetik bagi pengamat seni. B. Pendekatan ekspresivisme. Kritik seni ekspresivisme menentukan kadar keberhasilan seni atas kemampuannya membangkitkan emosi secara efektif, intensif, dan penuh gairah. Intensitas pengalaman mengandung makna bahwa karya seni yang baik dapat menggetarkan perasaan yang lebih kuat daripada perasaan keseharian pada saat kita melihat realitas yang sama. C. Pendekatan instrumentalistik. Para kritikus instrumentalistis berpendapat bahwa kreasi artistik tidak terletak pada kemampuan seniman untuk mengelola material seni ataupun pada masalah internal karya seni. Dapat dikatakan bahwa teori seni instrumentalistik menganggap seni sebagai sarana untuk memajukan dan mengembangkan tujuan moral, agama, politik, dan berbagai tujuan psikologis dalam kesenian. Seni dipandang sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu. Nilai seni terletak pada manfaat dan kegunaannya bagi masyarakat. Demikian bahasan materi tentang kritik tari. Cukup sekian materi pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.